Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Setiawan dari kelompok 3. Saya ingin melanjutkan presentasi tentang alat-alat di laboratorium ANFIS. Dan sekarang alat yang akan saya jelaskan adalah hot plate. Hot plate magnetic stirrer adalah alat laboratorium yang berfungsi mengaduk larutan kimia disertai dengan kalor sehingga terjadi homogenisasi. Kini jenis hot plate terbagi ada dua, yaitu jenis hot plate yang digital dan hot plate yang analog. Perbedaan dari keduanya yaitu pada digital terdapat layar LCD yang memudahkan kita melihat indikator suhu dan kecepatan, namun pada yang analog belum dilengkapi dengan LCD. Bagian-bagian hot plate ada 5. Kalau untuk yang digital, yaitu yang pertama top plate atau plat pemanas, biasanya terbuat dari keramik atau aluminium. Terus yang kedua house atau pelindung sirkuit dari komponen elektronik. Terus yang ketiga tombol knob pengatur kecepatan. Terus yang keempat tombol knob pengatur suhu. Dan yang kelima yaitu layar display menampilkan suhu dan kecepatan putar. Top plate pada gambar alat di lab ANFIS berwarna putih. Bagian ini berfungsi sebagai tempat meletakkan wadah berisi sampel yang hendak dihomogenkan. Alat gelas yang umum digunakan yaitu gelas kimia, gelas Becker atau Erlenmeyer. Ada 3 jenis pelapis pada top plate ini, yaitu lapisan aluminium, enamel, dan keramik. Selanjutnya tombol knob suhu. Fungsinya adalah mengadjustment atau mengatur suhu atau derajat panas dari hot plate agar sesuai dengan yang diinginkan. Jika Anda memutar searah jarum jam, maka suhu yang dihasilkan hot plate semakin tinggi. Demikian pula dengan sebaliknya, namun suhu yang dihasilkan hot plate ini tidak akan sama dengan suhu larutan. Untuk mengukur atau mengetahui suhu dari larutan sampel, maka digunakan pengatur suhu berupa termometer. Terus selanjutnya tombol knob pengatur kecepatan. Fungsinya untuk mengatur kecepatan pengadukan. Mekanisme pengadukannya adalah dengan cara memutar magnetic stirrer. Untuk meningkatkan kecepatan pengadukan, maka Anda dapat memutar knob searah jarum jam. Atur kecepatan putar sehingga larutan tidak muncrat. Gunakan magnetic stirrer bar yang sesuai dengan diameter alat gelas di atasnya. Dengan adanya pengadukan menggunakan magnetik ini, pekerja di laboratorium tidak memerlukan pengadukan secara manual. Oleh karenanya, larutan dapat dibuat lebih secara cepat. Layar display. Bagian ini hanya ada pada jenis hot plate digital. Anda tidak akan menjumpainya pada hot plate analog. Fungsi layar ini adalah untuk menampilkan indikator suhu, kecepatan pengadukan dalam bentuk angka digital. Terus yang terakhir, bagian host. Bagian host ini berfungsi untuk melindungi komponen elektronik dan sirkuit utama dari hot plate. Pada gambar yang kami tampilkan itu berwarna biru. Terus klasifikasi hot plate di lab ANFIS biasanya digunakan dalam bidang biologi, terus kimia, farmasi, serta kedokteran. Spesifikasi hot plate di lab ANFIS memiliki kecepatan 100 sampai 2000 rpm, maksimal temperatur 380, eksterior cast aluminium, surface spraying,
lebar penampang 120 mm kali 120 mm. Fungsi hotplate sangat berguna untuk membuat larutan jenuh. Selain itu, beberapa bahan kimia membutuhkan bantuan panas dalam proses pelarutannya. Terus langkah dan instruksi kerja penggunaan hotplate. Yang pertama, sambungkan hotplate stirrer ke sumber daya listrik. Terus yang kedua, tekan tombol on untuk menyalakannya. Yang ketiga, masukkan pelarut, biasanya Aquades, ke dalam alat gelas seperti gelas kimia. Letakkan gelas beker berisi larutan tersebut di atas hotplate stirrer. Terus masukkan sejumlah bahan kimia yang sudah ditimbang. Atur suhu alat pengaduk stirrer. Masukkan batang pengaduk ke dalam beker gelas dan atur kecepatan pengadukan sesuai yang diinginkan. Untuk pemeliharaannya, setelah digunakan dalam penyajian hidangan, hotplate sebaiknya direndam atau disiram menggunakan air hangat terlebih dahulu. Kemudian digosok dengan sikat halus untuk menghilangkan bekas-bekas lemak atau sampel lainnya. Jangan sesekali menggunakan sikat kawat, karena dapat merusak lapisan piring, besi atau baja yang akan mengakibatkan besinya karatan. Setelah dicuci, dibilas dengan air bersih dan ditiriskan dengan posisi miring dan diseka dengan lap agar cepat kering. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.